Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa. Kali ini bagaimanakah ramalan 2022 untuk zodiak Pisces? Di sini ada pile 1, pile 2 dan pile 3. Jadi sebaiknya saya sarankan kamu memilih mana yang terkoneksi dengan kalian itu dengan memejamkan mata. Hanya asal kalian memilih karena dirimu suka angka 2 atau 3 misalnya. Oke, aku milih 3 aja karena aku suka warna 3. Atau suka warnanya. Nah, sebaiknya saya sarankan pejamkan mata, rasakan manakah yang terkoneksi dengan kalian. Jadi, kayaknya akan bisa feel-nya akan dapat. Di sini ada pile 1 dan pile 2 juga pile 3. Semoga semakin resonat ke kalian semua ya. Jadi dalam satu zodiak saya kasih 3 pilihan. Oke, bagaimanakah kehidupan, keuangan, asmara kalian di 2022? Saya ambil 7 kartu untuk kehidupan Pisces pile 1. Terus saya ambil kartu deck. Saya shuffle juga keuangannya. Saya ambil 7 kartu juga. Oke, kehidupan Pisces pile 1 2022. Kartu deck pertama akan saya bacakan yaitu ada New Day. New Day. Jadi New Day berarti ada sesuatu awalan baru, ada sesuatu yang baru di kehidupan kalian di 2022. Pastinya sesuatu yang baru itu kalian berharap ada sesuatu yang sangat baik. Kalau pile 1 saya lihat kehidupannya dari aura. Ini adalah awal baru fase di mana ini sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kalian kalau saya lihat. Mungkin kalian akan punya pekerjaan baru atau bagaimana ya, dan atau bisa salah satu memutuskan untuk tiba-tiba resign dan tiba-tiba kalian menemukan pekerjaan yang lebih comfort ke kamu. Saya memang merasakannya lebih ke pekerjaan, bukan urusan cinta. Bagaimanakah kartu kedua? Ada healing energy. Banyak hal yang akan kalian alami, dan itu adalah sesuatu yang mungkin semakin baik. Kedewasaan kalian semakin bagus di tahun 2022. Kedewasaan kalian berpikir, kedewasaan kalian bersikap. Nah, saya merasakan Pisces para satu ini memang di tahun 2022 akan ada kenaikan fase di mana dia memahami satu hal tentang hidup. Dia memang hidup itu seperti itu ya. Terkadang kita mengatakan hari ini tidak benar. Tetapi seiring waktu kita pengalaman, kita mengalami up and down-nya hidup ya. Tiba-tiba kita mengatakan hal yang dulu tidak benar menjadi benar. Nah, memang kebenaran itu sangat kebenaran, kebaikan itu adalah hal yang menurutku adalah bisa menjadi lebih ke subjektivitas seseorang. Jadi kadang kebaikan kebaikan yang saya tahu ya, yang saya tahu itu biasanya tidak sama dengan kebaikan yang seperti kamu tahu. Jadi gitu. Jadi memang orang itu berbeda pola pikir. Itu wajar sekali karena kehidupan latar belakang juga berbeda. Bagaimanakah ketiga?
Benar kan? Ada unlimited possibilities. Banyak sekali yang telah akhirnya yang kamu temukan, sehingga di sini memang saya lebih ke kayak merasakan bahwa akan ada terjadi tentang bagaimana pola pikir kamu tentang hidup. Akhirnya kamu kayak, oh dulu yang aku mengira aku tuh seperti ini, benar ternyata masih salah. Jadi ada hal-hal yang lebih baik yang akan kamu dapatkan. Hikmah besar di tahun 2022. Bagaimanakah dengan kartu tarotnya? Ada The Sun. Pastinya adalah hal yang sangat baik untuk 2022 untuk Pisces pair 1. Karena bertambahnya dewasa kita itu bertambah humble-lah kita dalam melihat kehidupan. Bertambah bijaksanalah kita dalam menyelesaikan semua masalah kita. Jadi pastinya pada saat semakin orang itu semakin bijaksana, semakin baik, maka kedekatan dia terhadap Tuhan itu biasanya juga semakin baik. Nah, bagaimanakah di kartu kedua? Ada Four of Coins. Keseimbangan untuk masalah keuangan kamu juga mulai membaik. Karena itu tadi mungkin pada saat orang itu semakin positive thinking dan dia semakin kayak luas pemahaman hidupnya, maka biasanya orangnya juga semakin baik, semakin stabil. Jadi dia itu semakin stabil cara berpikirnya. Jadi di tahun 2022 mungkin Pisces pair 1 mulai lebih dewasa daripada tahun 2021. Yang dulu dia menganggap hal yang sangat buruk di pandangan matanya bisa jadi ternyata tidak seburuk yang dia lihat. Seperti itu. Bagaimanakah yang ketiga? Ada Seven of Coins. Kalau untuk urusan kerjaan, untuk urusan rezeki, kayaknya memang kamu di tahun 2022 akan ada kebaikan, walaupun sebenarnya hanya masih seperti keseimbangan antara pemasukan pengeluaran sudah mulai ada banyak kestabilan dan ada the high prestige. Untuk kehidupan kamu, Pisces pair 1 adalah disarankan lebih baik kamu di tahun 2022 bisa mungkin dengan kebijaksanaan tadi, karena kamu semakin mendekat sama Tuhan, semakin baik soal bagaimana kamu pemahaman kamu tentang hidup. Yang dulu mungkin kamu banyak komplain, ya kenapa hidupku begini, kenapa aku harus begini, aku nggak suka begini. Jadi banyak hal yang mungkin kamu berontak, ternyata di tahun 2022 banyak hal yang akhirnya kamu tahu. Semakin kamu berontak, semakin kamu tidak mau, itu semakin menyulitkan dirimu. Maksud saya di sini adalah tidak mau dalam kamu menerima takdir kamu. Terkadang kehidupan itu tidak seperti yang kita inginkan. Bukan terkadang ya, mostly kebanyakan dari manusia yang diinginkan A, yang dikasihkan Z, sangat jauh dari keinginan biasanya. Tetapi semakin kamu menolak hidup kamu itu, semakin dirimu akan menghadapi banyak masalah. Tetapi kalau kamu menghadapi dengan mendekat kepada Tuhan, kamu tahu jawabannya nanti. Kenapa Tuhan ngasih kamu hidup seperti ini? Seperti itu. Di kartu selanjutnya ada The Tower. Seperti saya bilang, akan ada banyak perubahan untuk hidup kamu. Page of Swords. Perubahan bagaimana kamu menangani hidup kamu, bagaimana kamu menyikapi hidup kamu. Ada di Empress. Jadi kamu akan lebih dewasa, lebih menjadi seseorang yang bisa melihat masalah kamu, problematika kamu, masalah kehidupan kamu itu lebih luas lagi. Bagaimanakah untuk keuangan Pisces pair 1? Ada Strength. Kamu harus sabar, harus kuat, harus tegar. Nah, kalau saya melihat di tahun 2022 Pisces pair 1 ini ya, ada aura gold, tetapi tidak begitu tebal ya, dan jadi tidak begitu tebal, tapi tidak saya bilang bahwa kamu tidak ada rezeki, tidak. Mungkin rezeki untuk Pisces pair 1 daripada 2021, aku melihat kalau untuk rezeki sih di sini aku lihat sebenarnya hampir ada peningkatan sedikit daripada 2021. Tetapi memang ada sesuatu di situ, ada aura yang begitu lumayan gelap, itu merasakan bahwa mungkin akan terjadi sesuatu di kehidupan kamu yang mungkin ada sebuah kesedihan, ada permasalahan yang mungkin
complicated atau akan kamu ada menghadapi sesuatu fase baru di mana kamu itu adalah Tuhan ngasih pelajaran baru untuk dirimu, dan mungkin itu agak berat, tetapi kamu harus bisa menerima itu. Dan aku melihat di Januari, Februari, Maret, April, Mei itu ada aura good yang sangat bagus untuk Pisces fase 1, dan rezekinya agak lumayan bagus di bulan 1, 2, 3, 4, dan 5. Tetapi paling bright saya melihat di bulan Mei. Kalau tanggal bulan 1 itu masih ada aura kayak agak gelap, ada aura yang emosi, menahan emosi, ada hal-hal yang mungkin kamu sangat capek. Jadi di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat kamu really tired. Jadi saya merasakan kamu sangat-sangat capek dengan pekerjaan kamu. Kamu merasa lelah, mungkin capek batinnya juga. Kamu merasa kayak di titik bagaimana kayaknya aku harus do something untuk pekerjaan nih. Mungkin aku harus membuka usaha atau resign, atau kamu melakukan usaha banyak kemungkinan. Makanya tadi di kehidupan kamu ada unlimited possibilities, banyak kemungkinan yang bisa kamu putuskan di tahun 2022. Five of Wands, seperti saya bilang bahwa kamu menghadapi banyak hal tentang pekerjaan kamu, dan di pekerjaan kamu memang kamu merasa ada titik jenuh yang sangat luar biasa di tahun 2022. Ada titik jenuh yang sangat bukan titik jenuh aja sebenarnya. Sepertinya pekerjaan dan penghasilan mungkin belum seimbang. Harusnya kebutuhan kamu sangat besar. Kebutuhan manusia itu sangat besar dan semakin bertambah semakin tahunnya. Knight of Cups. Di sini kamu berusaha untuk bagaimana sih mengelola jiwa kamu pada saat kamu bekerja, walaupun banyak hal yang mungkin sebenarnya kamu tuh sudah merasa sangat capek. Ada rasa capek yang luar biasa, tapi kamu masih bertahan untuk itu. Kamu lumayan bertahan untuk itu. Dan di sini ada Five of Cups ya. Lumayan bertahan dan berusaha untuk bisa ikhlas, bisa bersabar, bisa menguatkan diri terus untuk tetap bekerja di situ, karena memang kebutuhannya kamu masih butuh pekerjaan ini. Ada di default. Di urusan kerjaan akan ada gangguan yang akhirnya itu tadi saya bilang bahwa kamu akan memutuskan sesuatu di pekerjaan kamu. Ada sesuatu yang bikin dirimu disappointed, ada sesuatu yang bikin kamu kecewa. Untuk urusan kerjaan, kamu harus bisa kelak kalau di 2022 memang kamu menghadapi masalah yang sangat complicated dan berat. Di sini kamu harus kuat. Makanya di kartu pertama ada strength ya. Kamu tuh orang yang kuat, orang yang tegar, dan bukan orang yang mudah menyerah. Kamu orang yang akan menghadapi masalah kamu dengan gentleman, dengan baik. Nah, walaupun apapun, seberat apapun nanti di 2022 usaha kamu ya, kamu jangan lupa bahwa kamu juga harus bisa tahu bahwa kamu juga harus hidup sesuai dengan prinsip kamu. Jika ada hal yang memang tidak sesuai dengan prinsip kamu, ya kamu harus bicara, kamu harus bilang. Di sini ada show the world the real you. Tunjukkan apa sih sebenarnya kamu, siapa kamu. Jadi gini, mungkin dengan kerjaan kamu tiba-tiba ada sesuatu yang akhirnya kamu memutuskan untuk punya usaha baru, dan akhirnya kamu ingin mungkin di situ adalah bentuk pencapaian bahwa kamu juga bisa sukses dengan cara kamu sendiri. Your hard work is paying off. Maka believe in the impossible. Jadi memang banyak hal yang akan, jadi gini, terkadang Pisces fase 1 ini memiliki keraguan-raguan yang sangat untuk dia melakukan hal baru dan hal yang sangat riskan. Misalnya dia sesuatu yang berisiko, dia itu sangat berpikir sangat panjang. Tetapi di tahun 2022 kamu harus take a risk ya. Jadi kamu harus mengambil risiko. Misalnya kamu harus keluar dari kerjaan kamu, percayalah bahwa ada sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Impossible bisa menjadi possible di hadapan Tuhan ya. Sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin jika kamu sangat yakin. Jadi memang jika kamu sudah merasa tidak comfort, merasa ada sesuatu yang harus kamu lakukan untuk hidup kamu, just do it. Jadi lakukan, maka kamu tidak akan tahu bagaimana sih maksud Tuhan, hikmah Tuhan, bagaimana ya apa yang harus kamu lakukan untuk hidup kamu. Terkadang tidak usah berpikir, jalan aja itu juga perlu kita lakukan. Memang terkadang kita harus memikirkan matang-matang, tapi terkadang ada satu hal yang kadang kita akan menghadapi hal yang kita harus
Oke, just do it. Lakukan aja. Dipikir belakang nanti gimana, Tuhan pasti ngasih jalan. Seperti itu, kadang seperti itu. Bagaimanakah asmara untuk Pisces yang 1 ya? Asmara yang single, couple, dan yang menikah. Asmara yang single. Bagaimanakah yang single untuk Pisces yang 1? King of Swords. Di tahun ini kamu harus bisa memutuskan. Ini sudah harus memutuskan bagaimana kamu harus tentang jodoh kamu, tentang cinta kamu. Kamu harus bisa memutuskan untuk hidup kamu. Harus berani mengambil risiko. Di sini ada King of Swords. King, maksudnya sesuatu yang besar yang harus kamu lakukan untuk hidup kamu. Jangan sampai don't be too late ya. Jangan sampai terlambat. Maksudnya umur bertambah, kita tidak tahu ya. Jadi the hangman, pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan tentang jodoh kamu. Serahkan semua terhadap Tuhan tentang jodoh kamu. Aku melihat di Pisces file 1 tentang aura ini ya, tentang aura yang single ini memang masih kayak terkungkung dari hal-hal yang ada aura yang tidak baik mengelilingi dia. Ini bukan aura tidak baik itu bukan berarti ada yang ngirim sesuatu yang nutup jodoh kamu, tidak. Terkadang pola pikir itu juga bisa memberikan aura seperti kayak ngasih sekat di dalam aura kita, atau ngasih sesuatu yang ngeblok diri kita sendiri karena pola pikir kita. Di sini makanya ada Three of Swords. Ada yang banyak hal yang harus kamu pikirkan. Kamu mengalami memang konflik batin yang luar biasa. Mungkin ada sesuatu hal tentang asmara, tentang cinta itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Seharusnya yang datang yang seperti ini nih, tapi kok yang datang malah yang kayak gini. Nah, malah kayak gini. Ada karmic relationship. Karma, hubungan yang berhubungan dengan karma. Fleeting, triggers, turmoil, resentment, lessons. Kalau saya merasakan ini lebih ke lessons. Apa sih pelajaran yang harus kamu ambil? Pelajaran yang harus kamu terima untuk sesuatu tentang jodoh kamu di tahun 2022. Mungkin ada sesuatu yang tidak baik yang pernah kamu lakukan di masa lalu sehingga kamu mendapatkan hal yang mungkin kamu agak sulit dengan jodoh. Kamu bukan tipikal orang yang sebenarnya tidak ada yang suka, tidak. Ada banyak yang suka, tetapi nggak tahu Tuhan kenapa mendatangkan seseorang yang suka sama kamu ternyata bukan orang yang kamu sukai, bukan orang yang benar-benar seperti ibaratnya yang kamu favorit kamu, tipe kamu, seperti itu. Di sini ada believe in magic, dan kata-kata believe in magic di kartu ini adalah open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern light says you are part of nature, so you are magical too. Ini bermaksudnya open your eyes. Lihat mata kamu lebar-lebar. Kamu melihat keajaiban Tuhan yang diberikan Tuhan di sekeliling kamu. Semuanya itu diatur oleh Tuhan. Semuanya digerakkan oleh Tuhan. Ada yang menggerakkan. Jika memang ada seseorang yang tiba-tiba sangat menyayangi kamu di depan mata kamu, even ternyata orang yang datang itu tidak seperti tipe kamu, misalnya tidak seperti orang yang kamu suka. Di sini adalah mungkinkah itu adalah sebenarnya cahaya yang kamu tunggu, ya, yang kamu tunggu selama ini, yang kamu inginkan. Dan jangan melihat dari sesuatu dari luarnya saja. Kamu ingat, semuanya itu fata morgana. Terkadang berlian itu dibungkus seperti sesuatu yang buruk, seperti hanya terlihat seperti bongkahan batu. Tetapi pada saat kamu menggosoknya, membersihkannya, itu berarti pada saat kamu mengenal seseorang, kamu tahu ketulusan dia, kamu tahu kebaikan hati dia, ternyata dia tidak seburuk apa yang kamu lihat. Terkadang kamu harus bisa membuka mata kamu lebar-lebar. Mungkin untuk hidup kamu, untuk sesuatu yang ada di depan kamu, untuk seseorang yang tulus mencintai kamu. Jadi buka mata kamu, buka hati kamu. Belum kata-kata terlambat, tetapi jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Oke, jadi carilah seseorang yang tulus, carilah seseorang yang bisa menyayangi kamu dan dia memahami hidup kamu. Hidup kamu tuh it's not tidak hanya dirimu.
tetapi orang tua kamu, keluarga kamu, dan dia bisa memahami mereka, keluarga kamu semuanya. Jadi dia tidak hanya mencintai dari sisi kamu, tapi dia bisa mencintai dan menyayangi dari sisi yang lain, keluarga kamu. Jadi jodoh itu memang sangat complicated. Tetapi kalau kamu simple dengan hidup kamu, oke, aku cari orang yang lebih, aku cari baik hatinya dulu. Akhlak itu lebih penting, kalau menurut saya ya, ini pendapat saya. Daripada kamu hanya melihat casingnya. Oke, kita butuh dunia. Tetapi untuk cinta, untuk pertama kita untuk memulai hubungan, kita mungkin memilih yang akhlaknya baik dulu. Dunia bisa dicari, kalian dengan bekerja keras nanti sudah menikah atau kalau sudah berhubungan itu akan ada, karena ada Tuhan ya gitu. Bagaimanakah yang yang berpacaran? Sorry yang single, tiba-tiba saya ingin ngomong panjang ya, karena itu semua itu natural, jadi alami, nggak ini ya, nggak bisa ini. Nah di kartu kedua ada looking about in the book ya, self-indulgence. Di sini ada time to heal, shadow work. Di yang menikah, sampai ada benar-benar memang ada shadow, itu memang ada kabut di antara kalian berdua. Ada sesuatu yang sangat akan terjadi di hubungan pacaran Pisces dengan pacarnya, dengan pasangannya, yaitu hubungan yang sangat rumit ya. Di sini ada Four of Pentacles. Keseimbangan kalian mulai terancam. Keseimbangan kalian mulai tidak balance lagi. Di sini ada King of Wands. Ada Three of Swords. Rencana kalian yang sangat besar atas hubungan kalian kayaknya di tahun 2022 mengalami kegagalan atau mengalami hal yang akhirnya kalian memutuskan untuk itu tadi, sesuatu hal mungkin kalian ingin break dulu sebentar, karena di sini memang daripada kalian saling menyakiti dan kalian belum menikah, itu menurut saya masih pacaran, jadi masih kayak oke lah, daripada kamu menyesal di kemudian hari hubungan kalian sudah dibawa ke yang sangat serius. Lebih baik pada saat kalian sudah mulai tidak nyaman, mulai kayak merasa hubungan kalian memang tidak ada ujungnya, tidak bisa saling ya, semuanya saling itu tiba-tiba sudah kendor, sudah tidak akrab lagi, sudah tidak dekat lagi, cinta juga sudah mulai layu. Jangan bohongin diri kamu sendiri. Bicarakan baik-baik, kejujuran itu lebih penting daripada kamu harus menjalin hubungan dengan kebohongan. Itu sangat menyakitkan. Lebih baik sudah pada saat kamu bilang sudah cukup, aku tidak bisa tahan, tidak bisa bertahan dengan dirimu karena begini, itu lebih baik kamu jujur daripada kamu ada hubungan, kalian tidak bisa bilang putus, akhirnya kalian menjalin hubungan lain, itu akan menjadi karma yang tidak baik untuk kalian sendiri ya. Jadi harus benar-benar kalian bisa memikirkan hal yang paling baik dan terbaik untuk hubungan kalian. While even itu sesuatu yang sangat menyakitkan, tetapi hal yang paling jujur itu adalah hal yang paling lebih melegakan daripada kita tidak jujur dengan sesuatu. Oke, bagaimanakah yang menikah? Yang menikah, di kartu pertama ada need time, terus ada takes time, in time cycles, time to heal, progress. Nah kalau yang menikah, saya merasakan aura kalian kayak ada banyak hal yang kalian perbaiki di tahun 2022. Saya melihat ada sesuatu yang memang ada kayak habis gelas pecah gitu, terus menyatu mereka. Jadi mungkin ada sesuatu yang hampir habis terjadi di 2021 tentang hubungan kalian. Wait for winter. During the colder months, the very queen of winter will have you manifest your most heartfelt wishes, as long as your intentions are for the highest good of all.
Jadi memang di sini pada saat kamu menunggu cinta kamu untuk menjadi baik ya, dan ternyata Tuhan kayak ngasih pertolongan bahwa ternyata harapan kamu adalah terkabul. Walaupun sebenarnya apapun yang terjadi masih kayaknya hal yang sangat berat untuk dirimu, tetapi kamu milih untuk kebaikan bersama di keluarga kamu, sehingga kamu milih untuk jalan yang mungkin diperbaiki dulu. Kamu masih memberikan kesempatan cinta kamu, kesempatan kedua di tahun 2022. Itu menurut saya adalah tidak semua orang ya, tidak semua manusia bisa seperti itu. Jika memang kamu bisa melakukan itu udah mungkin itu adalah hal yang baik yang bisa kamu lakukan untuk hidup kamu. Udah bahkan dengan kebaikan yang kamu lakukan itu, dengan kamu bisa menerima pasangan kamu, even dia pernah menyakiti kamu yang sangat-sangat buruk, tapi kamu berusaha untuk memberi kesempatan pada dia, itu adalah menurut saya adalah hal yang sangat luar biasa. Ada Knight of Swords, ya, ada Knight of Swords. Jadi memang di sini kamu sangat berjuang sekali untuk bagaimana kamu berjuang untuk hubungan kamu bisa bertahan. Ada Five of Pentacles. Meski cinta itu tidak begitu banyak seperti dulu, tetapi kamu berusaha untuk menjalani hidup kamu, merangkul lagi pasangan kamu, dan mencoba untuk menerima, membuat jiwa kamu untuk bisa kayak aku bisa menerima dia, aku bisa melakukannya, dan aku bisa melakukan lagi untuk hal yang baik untuk keluarga kita. Jadi memang kamu benar-benar di sini mementingkan mungkin anak-anak kamu, atau memang jadi tidak bisa hanya kamu putuskan sepihak. Jadi memang kamu memutuskan untuk ini adalah hal yang paling baik. Memang saya melihat yang berpasangan di Pisces Fire 1 memang lagi kayak recovery, seperti membangun kembali sesuatu. Dan itu memang kalau kamu keputusan yang baik untuk dirimu, dan adalah kamu sendiri yang tahu untuk hidupmu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu bisa bertanggung jawab untuk hidup kamu. Seseorang itu memang diberikan jalan sendiri-sendiri. Mungkin ini jalan kamu untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Bagaimanakah kesehatan Pisces Fire 1? Kesehatan Fire 1, kesehatannya hati-hati. Saya merasakan kamu terlalu lelah, kurang air putih, lemak kamu juga terlalu tinggi. Ada beberapa Pisces yang mengalami obesitas. Nah, mungkin capek-capek kamu, pegel-pegel kamu, kolesterol kamu ini tinggi karena itu juga. Mungkin lebih baik kamu bisa kayak bagaimana berolahraga, terus rutin, berbanyak makan sayur dan buah. Ini seperti ngasih tahu saya sendiri ya. Perbanyak minum air putih jika aktivitas kamu berlebih. Saya merasakan ini kamu harus banyak air putih untuk tahun 2022. Aktivitas kamu akan sangat padat di tahun 2022 ya. Hati-hati. Jangan bikin dirimu terlalu capek, dan kalau memang saatnya kamu harus menjadwal, atau ada program, atau ada setiap hari itu kamu bener-bener kerja sekian jam, aku harus istirahat, memang harus diatur semuanya karena tubuh juga amanah dari Tuhan ya. Harus tetap sehat ya, jaga kesehatan. Warna keberuntungan lebih ke banyak warna. Ada di sini ada gold, ada yellow pastel ya, dan lebih ke warna coklat, warna nude yang soft ya. Jadi banyak warna nude. Terus angka keberuntungan saya melihat ada angka 3, angka 2, ada 0, 0. Jadi kalau misalnya ada 0 berarti memang di tahun 2022 kamu harus memilih untuk lebih banyak bertafakur, menenangkan diri. Banyak hal yang harus kamu renungkan, kamu gali dalam hidup kamu. Bagaimanakah Pisces Fire? Pisces Fire 2, bagaimanakah kehidupan Pisces Fire 2 di tahun 2022? Ada growth ya, ada sebuah kenaikan di tahun 2022 untuk hidup kamu. Mungkin taraf hidup kamu mulai membaik ya. Kalau saya lihat dari aura kamu yang Fire 2 ini, memang saya lihat auranya bling-bling banget. Banyak hal yang baik, banyak hal yang nyenengin untuk hidupnya di tahun 2022. Even kalau masalah masih menghadapi ya, kalian masih menghadapi ujian masing-masing. Tetapi dari aura yang global, yang general, saya lihat kamu banyak hal yang bikin kamu happy di tahun 2022. Ada emotional release. Jadi kayak sama Tuhan tuh dikasih pelipur lara banget di tahun 2022. Dari mungkin 2021
dirimu merasa kayak capek, banyak hal yang belum tercapai. Di tahun 2022 banyak hal yang kesampaian. Jadi di bulan Januari masih merasa capek dan lelah, masih seperti biasa. Tapi mulai ada perubahan dalam hidup kamu tuh mulai Februari. Mulai ada kayak ada sesuatu kecil berubah naik gitu. Dan di kartu ketiga ada it's all good. Memang semuanya baik-baik aja, semuanya membaik malah, dan tidak mungkin kamu memang berharap, semua orang berharap semakin bertambah tahun kehidupannya semakin baik. Nah di sini it's all good, semuanya baik-baik saja dan semuanya membaik ya. Ada Five of Wands. Mungkin ada banyak kamu sudah mengalami, ibaratnya kamu sudah bekerja, berjuang dalam kehidupan kamu juga sangat luar biasa, melawan kompetisi kehidupan ini juga sangat sudah luar biasa. Banyak hal berat yang telah terjadi, banyak hal berat yang telah kamu lalui, dan kamu berhasil. Di sini ada Two of Cups. Kamu berhasil melakukan semuanya dengan baik. Even itu tidak mudah kamu untuk mencapai di titik bagaimana kamu bisa kayak mempunyai kestabilan emosi. Jadi kamu bisa memahami hidup kamu lebih baik ya untuk Pisces Pile 2. Jadi kedewasaannya naik. Dia sudah bisa kayak mempelajari bahwa oh ternyata dulu mungkin kamu yang sedikit sulit menerima hidup kamu. Di tahun 2022 sudah mulai kayak bisa menerima bahwa yang kamu merasa ini ada hal tidak baik dulu, ternyata kamu sudah bisa kayak membuka mata kamu dan hati kamu bahwa oh ternyata Tuhan tuh mau ngasih sesuatu yang baik loh sama aku. Jadi kayak bisa lebih open your eyes, jadi kamu bisa kayak open your mind tuh lebih luas lagi. Ada justice, banyak hal yang tiba-tiba di 2022 itu terselesaikan bagian demi bagian hidup kamu. Ada the career, mungkin ada hal yang harus kamu lakukan, entah kamu sudahi atau kamu melakukan hal baru. Jadi ini berhubungan sesuatu, kalau saya lihat ada the career ini ada hubungan dengan sesuatu kerjaan dan asmara kamu kalau pada dua ini. Jadi asmara, kalau saya merasakan di sini the high prestige, sudah mungkin ada sesuatu yang bisa jadi kamu ingin memulai sesuatu, memutuskan untuk harus memilih bagaimana kebaikan untuk hidup kamu dan minta petunjuk sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Kerjaan juga begitu, ada sesuatu yang harus kamu lakukan untuk agar kamu punya pekerjaan yang lebih baik. Jadi ada sesuatu yang mungkin bagus di tahun 2022 dan aku merasakan kehidupan Pisces Pile 2 ini untuk tahun 2022 ini lumayan bagus sih. Puncak-puncaknya yang paling bagus itu hampir bulan Maret ya, Mei kamu yang bersinar, Mei terus Agustus dan November itu hari-hari bulan-bulan baik yang banyak energi positifnya yang sangat tinggi. Jadi banyak hal yang bikin kamu bahagia di bulan-bulan itu dan bisa kamu melakukan sesuatu di bulan-bulan yang baik itu. Mungkin kamu buka usaha atau kamu nikah gitu ya. Dan tunggu nanti juga akan versi kalender readingnya untuk 1 tahun, tapi lebih ke kayak pasaran ya, bukan zodiak. Kalau zodiak akan ada setiap bulan. Nah, jadi untuk kehidupan Pisces Pile 2 itu ya tadi, jadi akan banyak hal yang kamu akan lebih dewasa berpikir, kamu bisa berpikir lebih luas lagi, membuka mata kamu lebih lebar lagi. Yang dulu mungkin kamu agak ada hedonismenya tinggi, tiba-tiba di tahun depan kamu lebih kayak humble, lebih bijaksana. Bagaimanakah keuangan untuk Pisces Pile 2? Ada Ace of Coins. Wow, bisa bilang bahwa banyak peningkatan ya dari kehidupan. Ternyata keuangan kamu juga bagus. Ada banyak hal yang akan kamu capai di tahun 2022. Rizkinya pastinya sangat bagus. 2022 memang aura gold kalian bagus, semakin naik. Dan hati-hati ada di default. Nah, pada saat dirimu rizkinya bagus, hati-hati kalau akan ada tawaran-tawaran yang mungkin atau di dalam pikiran kamu tiba-tiba melakukan hal-hal yang belanja berlebih atau sesuatu berlebih tidak kamu manage. Jangan sampai, karena akan ada godaan-godaan itu untuk keuangan kamu ya. Jadi jangan sampai kamu salah memanage keuangan kamu. Jangan percaya dengan investasi-investasi yang sebenarnya kamu juga belum paham dengan investasi itu ya. Jadi lebih baik kamu melakukan hal yang aman aja. The Hangman.
The Hangman, kamu harus banyak menyerahkan kamu harus bisa kayak menjadi orang yang sangat rendah hati dengan keuangan kamu. Jadi jangan terlalu boros. Jadi benar-benar kamu harus bisa memikirkan apa yang harus kamu lakukan. Kamu kembangkan usaha atau gimana dengan keuangan kamu yang lebih justice. Banyak yang bisa kamu lakukan di tahun 2022 dengan kondisi rezeki kamu yang bagus. Insya Allah untuk keuangan memang kalau saya lihat banyak keseimbangannya juga bagus dan mulai tertata kehidupan kamu. Di sini ada Four of Coin. Jadi ingat di 2022 keuangan itu tidak kamu yang belum kaya raya banget ibaratnya. Banyak hal yang harus kamu selesaikan, ada sesuatu yang harus kamu atur karena hidup terus berjalan. Jangan terburu-buru dalam misalnya ada hal-hal yang menggiurkan. Two of Swords. Jadi di sini jangan memakai logika kamu, tapi pakai hati kamu untuk mau ngapa-ngapain. Oke, ada uang banyak, tiba-tiba kamu berlebih nih, ada tabungan, pengen ini, pengen itu, jangan. Rasakan dengan hati dulu. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Ada stability, stabilkan dulu. Jika kamu stabil, tenang, kamu pengen apa-apa ditabung dulu, dikumpulkan. Jangan pakai kredit-kredit ya, karena itu juga memang sangat berat. Sebenarnya kalau kamu tidak pinter-pinter cari uang setiap bulan, memang penghasilan kamu tidak ini, takutnya malah jadinya tekor. Ya di sini ada semis dan ada prosperity. Memang di 2022 kalau dari aura pile 2 ini ada kemakmuran lah, ada kehidupan yang sangat baik untuk keuangannya. Rezekinya itu lumayan berlimpah daripada di tahun 2021. Jadi ada kenaikan grade. Sudah sama Tuhan habis grade 1 mungkin kamu meningkat ke grade 2. Ya. Bagaimana Kak Asmara? Asmara yang single untuk Pisces pile 2. Ada magical blessings. Di sini ada whatever you're going through, you're being assisted by magical fairy blessing. Jadi memang apapun yang terjadi, apapun yang kamu lalui, sebenarnya kamu tuh adalah seseorang yang di sini mengatakan bahwa kamu tuh banyak berkah, banyak kemudahan ya. Untuk urusan jodoh pun sebenarnya kami itu banyak yang datang ibarat bunga, kumbang itu mudah datang ke kamu karena mandu kamu masih banyak ya. Jadi kamu itu seseorang yang beraura lah, maksudnya begitu. Tetapi kenapa sih udah mendapat jodoh-jodoh gitu ya, kenapa sulit? Kalau di kartu kedua ada dari magical blessing yang menandakan bahwa kamu tuh sebenarnya auranya bagus, nggak perlu ada yang kamu takutkan gitu ya. Di sini ada the dragonfly, ada be light-hearted, finding out things coming to light, adapted, change and heal. Jadi be light-hearted di sini adalah maksudnya apa? Untuk urusan jodoh kamu, jadilah seseorang yang baik. Seseorang yang baik itu bagaimana? Melihat seseorang juga dari sisi baiknya, bukan dari covernya, ya. Karena yang sejatinya yang kamu cari adalah seseorang yang bisa membahagiakan kamu, seseorang yang sangat menyayangi kamu, tulus dengan kamu. Even kamu mendapatkan cowok yang tampan, cewek yang cantik, seksi, semuanya ada, kaya raya misal, ganteng banget, cantik banget, itu akan dimakan dan oke, mereka cantik, ganteng, kaya, mapan, tetapi jika mereka tidak punya ketulusan terhadap kamu, tidak punya cinta yang besar terhadap kamu, maka kamu tidak akan bahagia. Itu semuanya sementara, hanya kayak fata morgana yang sebenarnya hanya kamu menikmati berdasarkan kamu menikah. Di hari pernikahan, oh suamiku ganteng, istriku cantik, tetapi after that ya, setelah kamu menikah, tiba-tiba mereka ternyata akhlaknya tidak baik. Hilang tuh tampan sama cantiknya. Ternyata kamu tahu yang kamu butuhkan adalah seseorang yang bisa memahami kamu, memahami keluarga kamu, menerima kamu apa adanya, menerima keluarga kamu apa adanya. Karena mencintai tidak hanya mencintai dirimu aja, tetapi you have a family, a whole family, keseluruhan keluarga kamu. Ada besar, kehidupan kamu tuh besar sekali, tidak hanya dirimu. Nah, mencari seseorang itu tidak mudah. Kebaikan hati, ketulusan itu sulit, tetapi jika orang itu punya itu, dia bisa adaptasi dengan kehidupan kamu. Di finding out, kamu harus bisa menemukan kenapa kamu merasa sulit mencari jodoh. Things coming to light, berpikir untuk agar kamu bisa menjadi itu sesuatu yang baik, menjadi orang baik.
Perbaiki diri kamu, melihat lagi ke diri kamu. Apa sih yang kamu butuhkan? Orang cantik, orang ganteng? Apakah hanya seperti itu hidup? Tidak. Banyak orang di luar sana yang memiliki pasangan yang luar biasa, pertamanya itu cocok banget, ganteng, cantik. Tapi kalau tiba-tiba memang di sini ada adapted dan change, berarti kamu harus merubah mindset kamu. Jika ada seseorang yang sangat tulus dengan kamu, mencintai kamu, menyayangi keluarga kamu, dia menerima kamu dan apa adanya keluarga kamu, why not heal ya. Jadi memang kamu butuh tuh seseorang yang bisa menjadi pelipur lara kamu. It's not about kamu anak suami ganteng, pacar cantik, tidak seperti itu. Sekarang udah bisa kayak orang tuh dengan dandanan bagus aja udah kelihatan cantik, semua itu bisa, hanya kalau untuk urusan tampang penampilan itu bisa dirubah. Tetapi yang tidak bisa dirubah adalah akhlak, kebaikan. Itu benar-benar abadi menurut saya. Kebaikan, ketulusan itu sesuatu yang tidak bisa berubah. Kalau cantik masih bisa, terkadang dulu kamu kok orang tuh tidak kelihatan cantik, tapi karena sekarang sudah modern ya, make up sudah banyak, canggih, banyak orang cantik karena itu. Di kartu ketiga ada high prestige. Seperti yang saya lihat bahwa kamu harus bisa melihat dari sisi Tuhan. Tuhan tiba-tiba menghadirkan seseorang yang sama sekali tidak kamu inginkan. Dan memang kebanyakan hidup itu banyak hal yang tidak kamu inginkan datang. Kenapa begitu? Mungkin kita tuh harus berpikir bahwa kita tidak bisa seenaknya sendiri. Kita bisa mengatur, karena ada yang ngatur. Sebenarnya ada yang ngatur. Jodoh juga ada yang ngatur. Ada Four of Swords. Gak usah tertekan untuk itu. Jangan melihat ada sesuatu yang di depan mata kamu itu sesuatu yang buruk aja. Tetapi semua itu ada yang ngatur. Kenapa kamu dikasih seperti ini sama Tuhan? Mungkin ini orang yang bisa memahami kamu, yang bisa membahagiakan kamu, yang bisa mengerti kamu. Di sini ada the sun. Kalau kamu bisa melalui semua ini, ternyata sesuatu yang kamu kira buruk itu adalah the sun. Jadi matahari. Sesuatu yang ternyata dia adalah seseorang yang mungkin sangat baik, yang ternyata cahayanya bisa menerangi kehidupan kamu yang selama ini gelap dan tidak akan bisa redup lagi. Jadi untuk yang single, kalau dari kartu ini memang kamu harus bisa kayak merubah mindset kamu, berubah pola pikir kamu untuk melihat seseorang. Karena sebenarnya kamu itu tadi, sebenarnya kamu tuh diberkahi Tuhan dan banyak kemudahan yang datang pada kamu, cuma kamu tidak peka untuk itu. Jodoh sudah ada di depan mata, tapi kamu nggak peka. Kamu melihat dari sisi kamu sendiri. Tapi coba kamu melihat dari sisi orang lain, sisi Tuhan. Kenapa Tuhan menghadirkan ini? Kenapa Tuhan menghadirkan dia? Terus kamu tuh bagaimana sebenarnya? Apakah kamu tuh sangat baik? Kamu sangat sempurna? Tidak juga. Nobody perfect. Tidak ada yang sempurna. Ya, jadi seperti itu, hubungan tuh seperti itu. Karena kita tuh kayak dikasih Tuhan memang soal sebenarnya. Untuk hidup kita tuh lebih baik, lebih untuk mendekat sama Tuhan. Gak ada hidup yang mulus, gak ada tiba-tiba kamu mendapatkan seperti pangeran terus happily ever after, tidak. Bagaimanakah yang yang berpasangan, yang pacaran? Ada The Hierophant. Kayaknya hubungan kalian, kalau saya lihat yang berpacaran itu di tahun 2022 butuh konsultasi, butuh seseorang untuk kamu ajak ngobrol, untuk sharing bagaimana sih hubungan kamu selanjutnya. The World, hubungan selama ini kayaknya baik-baik aja, aman-aman aja. Ternyata butuh sesuatu yang sebenarnya ada kehampaan di antara kalian berdua yang tidak terasa. Tiba-tiba loh, kok tiba-tiba hubungan kami seperti ini ya, tidak seperti dulu. Nah, di sini ada Calvin. Tergantung bagaimana dirimu memutuskan. Jika kamu ingin membicarakan lebih baik lagi, karena memang sebenarnya hubungan kamu masih bisa diperjuangkan kalau dari Six of Pentacles ini. Jadi hubungan kamu tuh masih baik dan masih bisa diperjuangkan, masih bisa dibicarakan, ya. Tidak ada masalah yang kebuntuan terjadi, sebenarnya tidak ada. Tetapi kalau kalian berdua bisa kayak saling menerima kritik dan saran masing-masing, kalian curahkan semua masalah kalian, maka mungkin itu bisa memotivasi kalian untuk memperbaiki hubungan kalian lagi. Masih ada kesempatan. Jadi jangan terburu-buru untuk memutuskan sesuatu. Jadi kalian harus bicarakan dulu baik-baik.
ya, biar kalian tidak menyesal di kemudian hari. Karena yang sudah kalian jalin beberapa dekade ini ya, beberapa waktu ini bukan waktu yang singkat, waktu yang sangat lama dan butuh perjuangan dan pengorbanan juga untuk mempertahankan hubungan ini. Jadi hargailah waktu yang sudah kalian luangkan untuk cinta kalian. Hargailah juga cinta kalian dulu yang pernah membara. Dan diperbaiki, karena ini belum padam sih, masih banyak cintanya. Walaupun tidak 100% seperti dulu, karena ada sesuatu hal. Nah, ini perlu kalian bicarakan. Bagaimanakah yang menikah? Music. Yang menikah lagi kayak ada mirror ya, ada mirroring each other self. Jadi memang kayaknya tahun 2022 apa ya, banyak yang harus kalian tiba-tiba kayak menjadi pasangan yang sangat saling memperbaiki satu sama lain. Kalian juga mulai introspeksi. Jadi memang yang hubungan menikah ini semakin baik ya kalau saya lihat. Mereka berjuang bersama-sama. Mungkin obrolan kalian sudah obrolan yang oke, kenapa kita begini, apa yang kurang. Jadi banyak hal-hal yang baik ya, dan saya merasakan ya pasangan menikah ini happy, bahagia lah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Di tahun 2022 kalian lebih romantis, banyak hal yang membahagiakan yang kalian dapatkan. Jadi yang menikah kayaknya kalian happy banget, maksudnya banyak hal yang baik di keluarga kalian. Saya melihat aura kamu tuh banyak bagusnya. Jadi daripada tahun 2021 itu ada kenaikan taraf hidup kalian, rezeki kalian membaik, jadi semuanya baik, semuanya begini. Hubungan kalian juga semakin baik, kalian semakin dewasa satu sama lain, dan banyak kalian juga kayak apa ya, tujuan kalian juga ada yang beberapa tercapai ya. Jadi untuk yang menikah kalian tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimanakah dengan kesehatan PL2? Saya lihat kesehatan PL2, hati-hati sama lihat kolesterol. Terus ada yang kena gula, hati-hati dengan gula darahnya. Asam urat, hati-hati. Jadi di sini kalian harus bisa kayak menjaga kesehatan kalian biar nggak gampang capek, biar nggak gampang letih nih ya, seperti ngasih tahu ke saya sendiri. Terus berbanyak minum air putih dan olahraga diusahakan dirutinkan biar tidak terlalu gemuk juga. Nah ini kayak ngasih tahu saya lagi gitu ya. Jadi harus rutin olahraganya. Terus kayaknya memang saya lihat persentase kesehatanmu untuk keseluruhan tahun, saya merasakan kalian banyak capek. Mungkin dengan rajin olahraga dirimu keseimbangannya lumayan bagus. Terus warna keberuntungan soft pink, putih. Di sini saya melihat kuning pastel. Terus jadi di tahun 2022 banyaklah memakai pakaian yang ada pinknya. Misalnya nih dasaran hitam dengan bunga pink, atau ada pinknya. Di situ ada pink yang bikin dirimu beraura. Pink seperti nude gitu, seperti yang warna pastel itu akan cantik kamu pakai. Dan akan, kalau laki-laki di sini sebenarnya hitam. Jadi yang warna keberuntungannya ada hitam, ada soft pink, ada yang kuning pastel, ada putih, saya lihat tadi ada grey abu-abu. Tinggal kalian pilih mana yang biar, jadi kalau mau ada event-event tertentu, ada sesuatu yang penting, mau yang lamar kerja atau melamar pacar, pakai baju-baju yang ada warnanya itu biar aura kamu lebih terpancar lagi. Terus angka keberuntungan saya lihat 5 dan 3. Jadi ada jumlah 5, jumlah 3 itu bisa. Itu adalah angka keberuntungan kalian. Misalnya 23, itu jumlahnya 5. Bisa jadi angka keberuntungan kalian. Jadi gitu. Jadi 3 sama 5 itu seperti clue. Oke, bagaimanakah Pisces PL 3? Kehidupan Pisces PL 3. Kehidupan Pisces PL 3 kalau saya lihat aura 2022, honoring your energy. Jadi hargailah hidup kamu, bahagiakan hidup kamu, meski mungkin kamu menghadapi banyak masalah. Jadi di tahun 2022 memang kamu akan mengalami hal-hal yang mungkin lumayan berat, lumayan yang bikin dirimu harus kayak menahan diri.
Kamu akan menangis di tengah malam. Kamu merasakan bahwa berusaha untuk menjalani hidup kamu dengan baik. Kenapa masih begini? Kadang memang ada pertanyaan seperti itu. Kenapa aku mengalami ini? Ada burden. Seperti yang saya bilang bahwa beban memang kamu agak berat di tahun 2022. Banyak hal yang tiba-tiba, suddenly, tiba-tiba kayak berubah. Hal yang dulu sangat menyenangkan, hal dulu yang kamu sangat bahagia, tiba-tiba di tahun 2022 kamu mengalami kehidupan yang berbeda dengan 2021. Saya merasakan 2022 ini yang Pisces Pile 3 ini gimana ya? Saya merasakan sesak, sedih, banyak hal yang bikin kamu sedih, banyak hal yang bikin kamu menangis. Ada new beginning, tetapi hal yang bikin kamu menangis itu adalah awal baru. Tuhan ngasih sesuatu ke kamu yang selama ini mungkin kamu tidak memahami itu, tidak mengetahui itu. Tuhan kayak ngasih pelajaran luar biasa yang selama ini kamu tidak memahami itu. Kamu blunder untuk memahami hidup kamu, dan ternyata di 2022 kamu tahu what your life exactly. Jadi bagaimana hidup kamu, apa sih hidup kamu sebenarnya, gimana sih, dan kamu harus kemana gitu. The devil. Hal yang mungkin sangat banyak hal yang kamu lakukan kesalahan di masa lalu, yang mungkin hal-hal yang mungkin kamu sangat meringankan, hal yang dulu mungkin kamu melakukan hal-hal yang seenaknya sendiri, sesuatu hal yang mungkin menjauhkan diri kamu terhadap Tuhan kamu, banyak hal. Di tahun 2022 kamu mendapatkan bahwa kamu menyadari, kamu tersadar bahwa kamu seharusnya pada saat mengalami beban yang sangat berat tidak lari ke yang sesuatu yang tidak baik, tetapi larinya harus semakin mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Logikanya begini, pada saat energi negatif kamu sangat tinggi, energi negatif seseorang itu sangat tinggi, biasanya dia mendapati masalah di hadapannya, dia punya masalah yang sangat besar. Nah, biasanya rata-rata orang pada saat dia mengalami masalah yang sangat besar, terkadang dia sangat blunder, akhirnya putus asa, akhirnya marah terhadap hidupnya, dan juga marah kenapa Tuhan tidak adil. Biasanya ya, ini biasanya. Nah, harusnya pada saat dirimu blunder, kamu punya big burden dalam hidup kamu punya masalah yang sangat besar, aura kamu tinggi nih, energi negatif kamu tinggi, harusnya kamu semakin mendekat ke Tuhan, menjalankan hal-hal yang baik. Pada saat kamu susah, kamu saat mengalami beban berat, kamu mendekat dengan Tuhan dengan ibadah sesuai dengan kepercayaan kamu masing-masing. Lakukan sesuatu yang Tuhan itu adalah pemilik energi positif terbesar, ya, terbesar daripada. Jadi Tuhan gak ada yang ngalahin. Nah, makanya kita harus mendekat pada Tuhan, lakukan hal yang baik biar masalah kamu bisa terselesaikan. Maka kalau kamu mendekati cahaya, maka akan ada cahaya untuk hidup kamu, yaitu adalah penyelesaian untuk masalah kamu. Di kartu selanjutnya ada Death. Memang ada sesuatu yang mungkin sangat berat. Ada Two of Swords, sesuatu yang memang tidak masuk di logika kamu berpikir. Tetapi jika kamu tidak mengandalkan logika kamu berpikir, untuk hidup ya, untuk masalah hidup itu terkadang 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Malah kadang 1 tambah 1 bisa menjadi 100, atau 1 tambah 1 menjadi 0. Sebenarnya kan hidup itu tidak bisa ditebak. Kamu hanya bisa menjalani yang diberi Tuhan. Hidup itu pemberian Tuhan. Apapun itu. Pasangan kamu juga pemberian Tuhan. Dan pemberian Tuhan itu berarti Tuhan tahu yang terbaik untukmu. Kenapa kamu dikasih sesuatu sebenarnya tidak kamu sukai, tapi sebenarnya ini yang bikin kamu happy. Ya, jadi di kehidupan kamu itu. Dan ada Knight of Wands. Tergantung bagaimana kamu akan menjalankan hidup kamu di 2022. Ada pilihan pasti di setiap waktu, di setiap menit, setiap detik kita bernafas, pasti kita akan dihadapkan 2 pilihan. Kamu memilih hal yang baik, atau kamu memilih hal yang tidak baik. Kamu milih salah atau benar, itu pilihan kamu sendiri, up to you. Jadi Tuhan tuh menyerahkan semuanya pada manusia.
Dan Tuhan juga tidak hanya begitu melepaskan manusia, tapi ada ajaran-ajaran kita anut. Kalian punya sesuatu hal, prinsip-prinsip hidup sendiri. Biar kita bisa lebih baik, memang saran saya adalah dekati Sang Maha Pencipta dengan baik. Nah, bagaimana dengan keuangannya? The Tower. Ada banishment. Untuk keuangan, untuk keuangan kamu mengalami hal yang sangat berat juga di sini. Jadi permasalahan kamu sangat complicated. Tetapi reward, seperti saya bilang tadi di kehidupan kamu, bahwa sebenarnya Tuhan ngasih masalah yang sangat berat itu untuk menghadirkan sesuatu, untuk melahirkan sesuatu yang baru di dalam hidup kamu. Mungkin rezeki kamu selama ini mungkin kurang berkah atau kurang baik untuk kamu, untuk hidup kamu, untuk sesuatu di akhirat nanti. Ternyata dikasih Tuhan kalau kamu bisa menerima ujian kamu dengan baik dan tetap berpositif thinking, maka kamu akan dipertemukan dengan jawaban yang ternyata Tuhan tuh sayang sama kamu. Death lagi ya. Jadi kalau untuk rezeki, memang kamu harus banyak. Di sini ada Seven of Cups. Kamu harus pintar mengatur diri kamu. Energi negatif kamu yang Pisces Pile 3 memang sangat tinggi energi negatifnya ya, hampir 70%. Jadi kalau energi negatifnya tinggi, kamu harus dekat-dekat sama Tuhan nih di tahun 2022. Jangan jauh-jauh sama Tuhan. Seperti saya bilang tadi, pada saat kamu gelap, tidak ada cahaya, jangan semakin menjauh dari cahaya itu. Cahaya itu yang punya cahaya siapa? Tuhan, Sang Pencipta. Dekat-dekatlah dengan Sang Pencipta. Maka kamu yang gelap itu tidak akan gelap sampai tidak tahu arah. Kamu akan tahu arah dan tujuan. Oke, aku punya masalah seperti ini. Nggak mungkin nggak ada penyelesaiannya. Tuhan tuh mesti ngasih pasangan aja, ada laki-laki, ada perempuan. Ujian juga ada soal, juga ada kunci jawabannya. Jadi bagaimana kamu harus bisa kayak mencari kunci jawaban itu kemana? Nah, itu adalah dirimu bisa. Ada Six of Swords. Kamu waktunya untuk berpikir, merenungi bagaimana, apa sih usaha apa yang bagus untuk pekerjaan apa yang baik untuk diriku. Jadi di sini Two of Cups, untuk waktunya merenungi diri. Nah, sebenarnya di tahun 2022 dirimu tidak mengalami kesulitan yang sangat berat. Padahal dirimu bisa, pada saat dirimu bisa berpasrah diri, bisa kayak menghadapi itu dengan baik, bisa kayak positive thinking terus, keep positive thinking, keep healthy mindset. Jangan sampai kamu marah sama Tuhan, jangan sampai kamu berprasangka buruk sama Tuhan. Itu jangan sampai. Itu memang ini dari saya sendiri ya. Itu prinsip saya. Pada saat saya sangat sedih, saya sangat terpuruk, saya jangan sampai marah sama Tuhan, bilang bahwa Tuhan begini-begini, jangan. Sebenarnya Tuhan tuh sangat baik, mungkin kita belum tahu kebaikan Tuhan. Tuhan tuh sangat sayang, makanya kita dikasih masalah, kita dikasih tahu nih, salah kamu tuh di sini. Kalau kita nggak dikasih masalah, kita nggak akan tahu salah kita di mana. Nah, ada Three of Cups, ada the Wheel of Fortune. Sebenarnya masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu di 2022 ini adalah sebenarnya sesuatu hal yang akan menaikkan sesuatu. Taraf energi kamu tuh sama Tuhan mau dikasih energi yang sangat besar, semua yang sangat, kebaikan yang sangat besar, keberkahan yang sangat besar. Tetapi kamu harus melalui hal berat dulu. Aku lihat di Januari sampai Maret itu sangat berat. April sudah mulai mereda. Juni energi negatif kamu tinggi lagi nih, hati-hati. Juli ada di situ ada bintang-bintang, berarti ada sesuatu yang kamu capai, ada sesuatu yang kamu buat dirimu bahagia. Agustus mulai bright, mulai bersinar, ada yang bikin kamu happy lagi, ada yang bikin kamu bersyukur. September walaupun gelap di situ, walaupun kamu masih menghadapi masalah, tapi kamu more better, ada kebaikan, ada pertolongan, ada yang bikin happy. September, Oktober ya tadi lumayan. Terus Novembernya orang negatifnya agak lumayan 50-50, cuman di sini kamu auranya masih bagus. November, Desember, jadi memang paling berat itu di awal tahun sampai April sampai Maret, itu berat banget dan kamu harus bisa menghadapi itu. Jadi sampai setengah tahun itu memang agak berat, cuman di bulan April, Mei nggak begitu berat.
beban kamu yang sangat berat, kamu menghadapi banyak hal berat itu di bulan Januari, Februari, Maret. Bagaimanakah jadi memang kamu harus benar-benar minta pertolongan Tuhan. Jangan jauh-jauh dengan Tuhan ya. Bagaimanakah dengan asmara yang single couple dan yang menikah? Bagaimanakah asmara yang single? Di sini ada abundance. Yang single, kamu tuh banyak kelimpahan, banyak hal baik yang terjadi pada diri kamu. Walaupun kamu single tuh sebenarnya aura kamu tuh bisa jadi bagus, nggak ada yang perlu dikhawatirin. Misalnya belum ada jodoh, kamu gak usah khawatir karena kamu tuh orang yang mudah sebenarnya dapat seseorang. Nah ternyata di tahun 2022 yang single dan meeting someone new, kamu akan bertemu dengan seseorang, kamu akan ada dating, ada kayak diajak ngedate sama seseorang. Jadi kayaknya Pisces yang single ini mulai bertemu dengan tambatan hatinya. Di sini ada Queen of Wheel dan dia seseorang yang bikin kamu nyaman. Even kamu belum bukan seseorang yang kamu cintai, tetapi dia adalah seseorang yang bikin kamu nyaman. Itu memang hal terpenting. Kamu nyaman dulu, di situ maka akan ada rasa sayang. Ternyata orang ini baik, ternyata orang ini pengertian sama diriku, sama keluargaku. Di sini akhirnya ada King of Wheel, ada King of Coin. Akhirnya dari Queen of Wheels, King of Wheel, cinta itu akan bertumbuh dengan baik. Jadi tergantung bagaimana diri memutuskan. Kalau memang ada seseorang yang baik, yang mau menerima kamu apa adanya, dan dia yang bertahan untuk mencintai kamu terus, pilih dia. Dia berarti adalah seseorang yang memang memiliki keyakinan yang kuat, dan kamu butuh seseorang yang memiliki keyakinan kuat untuk menjadi pendamping kamu. Seseorang yang gigih dalam memperjuangkan cintanya kepada kamu, dia benar-benar gigih memperjuangkan dirimu. Jadi memang kamu perlu mencari seseorang seperti itu, karena yang kita butuhkan adalah bagaimana dia bisa bikin dirimu berarti. Berarti kamu itu adalah seseorang yang berarti di hadapan dia. Jangan sampai kamu menyesal tidak memilih dia ya. Yang bagi yang single, yang berpacaran, ada wisdom. Di hubungan kalian yang kalian butuhkan adalah kebijaksanaan antara kalian berdua. Bagaimana bahwa kalian berdua itu tidak saling menyakiti. Kalian berdua harus bisa jujur satu sama lain. Jangan sampai ada yang saling menyakiti yang kalian akhirnya tidak memahami ke arah mana hubungan kalian. Hubungan itu kalau kalian berpacaran dan ingin menjadikan dia kelak teman hidup kamu harus jujur. Semuanya jangan sampai ada yang ditutupi. Harus saling menjaga juga. Di sini ada Ten of Pentacles. Kalau untuk cinta kalian masih cinta, tetapi cinta itu tiba-tiba kayak ada masalah yang bikin dirimu kayak ada banyak hal bodoh yang kamu lakukan di antara hubungan kalian. Di sini ada The Fool juga, bahwa kayaknya kalian kurang menghargai hubungan kalian gitu. Ada sesuatu yang mungkin akhirnya saya merasakan yang menikah, yang berpacaran ini hubungannya memang auranya sangat gelap. Tidak kalian tuh begitu gelap, hubungan kalian begitu tidak nyaman, hubungan kalian tuh begitu menyesakkan dada. Kamu tidak merasakan bahagia lagi. Di bulan ketiga kamu akan mendapati rasa sesak, rasa pedih yang sangat luar biasa di hubungan kalian. Januari, Februari mungkin kamu sudah merasakan, tapi kamu masih bertahan. Di bulan ketiga kamu merasa benar-benar kamu ingin harus ada sesuatu yang harus kamu lakukan di hubungan kalian. Jadi kalau kalian memang kalian merasa memang hubungan kalian memang ada sesuatu yang perlu dibicarakan, harus dibicarakan. Jika memang harus ada sesuatu yang disudahi daripada saling menyakiti. Biar bisa kayak hidup masing-masing dengan baik, dengan keinginannya masing-masing. Jangan sampai kalian tertekan dengan hubungan ini ya. Jangan sampai kalian tuh tertekan dengan hubungan kalian. Jadi akhirnya menekan semuanya. Jadi akan pengaruh ke pekerjaan kalian. Yang menikah, ada Light. Yang menikah sih alhamdulillahnya saya lihat auranya lebih baik, lebih bagus. Ada abundance, banyak kelimpahan yang datang kepada yang menikah. Ada rezekinya juga mungkin lumayan. Kehidupan cinta, Three of Cups kalian, cinta kalian sudah
semakin baik, kalian bisa semakin teman sejati. Jadi memang saya merasa teman sejati itu adalah sebenarnya suami kita atau istri kita. Karena yang tahu baik buruknya itu pasangan kita, dan dia masih mau menerima kita gitu loh. The Hangman, hubungan kalian itu benar-benar mulai membaik nih, dan kalian sudah punya banyak hal yang sudah kalian lakukan, dan kalian tuh ibaratnya kalau yang berumah tangga sudah ada sesuatu tinggal jalanin aja, tergantung kalian berdua. Dan saya melihat yang menikah ini auranya bagus banget, dan banyak hal yang bikin kalian tertawa, banyak hal yang bikin kalian bersyukur atas atas pernikahan kalian. Even kalian menghadapi masalah yang sangat berat. Kesehatan untuk file 3. Kesehatan untuk file 3 saya merasakan kalian hati-hati, kalian kayak persendian kalian, saya merasakan kalian sangat capek ya. Terus di sini saya merasakan jangan sampai kamu tekanan darah kamu, pokoknya kamu di sini di yang file 3 itu jangan terlalu capek, terus jangan kurang, kalau bisa kalian banyak olahraga biar aliran oksigen kalian tuh banyak di dalam tubuh, jadi kalian tuh nggak gampang lelah, nggak gampang letih, nggak gampang baper ya. Terus di sini untuk Pisces yang paling 3 sih kayaknya kesehatannya masih ya lumayan bagus. Pokoknya kalian harus bisa menjaga diri, jangan terlalu capek, perbanyak air putih, dan kayaknya yang paling ini suka masuk angin, suka kena masuk angin ya. Jadi hati-hati suka kena masuk angin, mungkin kamu harus bisa kayak tahu dong, tidur juga harus pakai selimut, jangan mandi air dingin malam-malam. Jadi mungkin biasanya masuk angin tuh ada hubungannya dengan asam lambung juga, jadi asam lambung kalian tuh saya juga naik ya. Jadi makannya juga harus yang rutin dan rajin. Terus warna keberuntungan saya lihat hitam, terus warna hijau botol, warna putih, warna soft pink. Jadi kalau mau kemana-mana mungkin ada sesuatu yang kalian ada acara-acara pakai warna yang ada mengandung warna itu. Ada warna itu sedikit aja sudah bikin aura kamu terpancar. Terus warna merah hati juga. Angka keberuntungan 3, 5, dan 7. Jadi angka keberuntungan itu bisa kalian jumlahkan, jumlah 3, jumlah 7, jumlah 5 gitu. Atau ada 25, 27, ada unsur 7 dan 5 dan 3. Oke, bagaimana sudah cukup, dan semoga jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kalian. Semoga Pisces semuanya diberkahi Tuhan dan dipermudahkan urusannya di tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.